Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Pelatihan pacaran. Apa sekarang sudah lebih baik? Taya Gilang sambil duduk di samping kita. Jawabnya pelan dengan sedotan yang masih menempel di bibir. Baguslah. Apa lo membolos sekolah hanya mau mengajak gue ke sini? Kita menoleh menatap Gilang. Gilang mengangguk. Apa lo keberatan? Kita tersenyum kecil. Kenapa lo lakuin ini? Apa lo gak sayang dengan pelajaran lo? Gue lebih sayang lo, makanya gue rela meninggalkan semua pelajaran. Hampir saja kita tersedak mendengar jawaban Gilang. Dia pikir selama ini perasaan suka Gilang terhadapnya sudah hilang. Lo bisa saja bercandanya. Kita tertawa dibuat-buat. Gue gak pernah bercanda dengan perasaan gue, kata Gilang. Dia menyeruput air kelapa dengan pandangan mata lurus jauh ke pantai. Kita hanya terdiam sambil memandangi Gilang. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kita berdiri di depan Gilang dan menatap dalam-dalam orang yang sejak dia masuk ke sekolah terus menyatakan cinta dan dia tolak berkali-kali. Kenapa lo berdiri? Mau main lagi? Tanya Gilang. Kita menggelengkan kepalanya. Coba deh, lo lihat baik-baik diri gue. Memangnya apa yang menarik dari cewek gendut macam gue? Pinter? Enggak. Good looking juga enggak. Kenapa lo gak coba mencintai orang lain yang sepadan sama lo? Lo ganteng, populer. Pasti banyak kan yang ngantri? Jelas kita. Kenapa lo selalu membahas masalah fisik? Bagi gue itu gak penting. Gilang menekankan kalau dirinya tidak memandang fisik kita. Ya, meskipun semua orang bilang hatilah yang nomor satu, namun kenyataannya tetap saja penampilan yang utama. Yang cantik, yang ganteng, yang good looking, tinggi, putih. Jadi kalau zaman sekarang membahas hati yang utama itu bullshit dan sangat munafik. Kita duduk dan kembali menyeruput kelapa mudanya. Tapi tidak semua orang berpikiran seperti itu. Gilang menatap kita, dia benar-benar tak memandang apapun. Dia tulus mencintainya dan menerima apa adanya. Ya, tidak semua, tapi sebagian besar. Mungkin cinta memang tidak berlaku untuk orang jelek, gendut, pendek. Kita tertawa getir. Tidak ada orang jelek di dunia ini, hanya tergantung dengan pemikiran mereka sendiri. Dia akan cantik kalau pede dan tak merendahkan diri. Gilang mengeluarkan pendapatnya. Terlalu munafik, kita tertawa getir lagi. Apa karena Devan merubah pemikiran tentang diri lo sendiri? Maksud lo? Kita yang gue kenal itu sangat percaya diri. Lo sama sekali tidak peduli dengan omongan orang, tapi setelah patah hati, lo jadi minder. Lo gak pernah merasakan patah hati, jadi lo bisa ngomong seperti itu. Kita menyangkal. Meskipun gue belum merasakan, tapi gue sudah mempelajari berbagai hal dari seseorang yang patah hati. Saat patah hati, orang-orang akan membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat semua kekurangannya. Memandang orang yang jauh dari dirinya tanpa melihat sisi-sisi positif yang dia dapatkan. Dan yang lebih membuat tidak mudah move on, mendengarkan lagu galau. Kata Gilang membuat kita terdiam menyimak, dia belum bisa memberikan tanggapan. Padahal di setiap kejadian pasti ada positifnya. Contohnya, kisah lo. Dari situ harusnya lo bersyukur, bisa tahu orang seperti apa yang lo cintai. Bahkan lo harusnya lebih bersyukur karena tahu lebih awal. Coba saja, tahu setelah menikah. Apa tidak lebih sakit lagi? Patah hati itu memberikan pelajaran bagi kita, agar kita bisa menghargai hati orang lain. Agar kita lebih hati-hati, agar tidak mudah memberikan ke sembarang orang. Pada bahas apaan nih? Serius amat. Raka duduk di samping kita. Pembahasan yang sangat berat, lo gak akan kuat, kata kita sambil menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Apa tentang asmara kalian? Raka menatap kita dan Gilang gantian. Asmara apaan? Kita mencubit Raka. Tak, kenapa kalian tidak mencoba lebih dekat dulu? Syukur-syukur cocok. Ya, kalau enggak, anggap saja kalian tidak jodoh. Raka memberikan ide. Ngomong apaan sih lo? Lihat Kak Gilang ini, dia tampan, pintar, tajir, baik, kasihanlah nanti dia digunjing orang kalau dekat sama gue. Lagian Kak Gilang juga sudah dekat sama Kak Gila. Gue gak masalah kok digunjingkan orang, lagian gue yang jalani, tahu apa mereka. Dan satu hal lagi, gue gak ada hubungan apa-apa sama Gila. Gila menjelaskan kesalahpahaman tentang dirinya dan Gila. Jadi, lo setuju?
Tanya Raka. Gue sih setuju, tapi ya tergantung sama kita. Gilang meratap kita. Gue setuju. Gue wakilin jawaban dari kita. Jadi mulai sekarang, kalian memasuki fase pelatihan pacaran, kata Raka. Pelatihan pacaran? Kita merasa sangat aneh dengan perkataan Raka. Iya, jadi kalian harus latihan tuh sebelum nanti pacaran beneran. Chat, teleponan, makan bareng, berangkat pulang sekolah barengan, dan nih, latihan sederan, jangan nyender gue mulu. Raka memindahkan kepala kita ke bahu Gilang. Kita kaget, langsung mengangkat kepalanya. Dia memukul Raka keras-keras, sedangkan Gilang senyum-senyum aja. Setelah sampai rumah, kita langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Dia baru memikirkan tentang pelatihan pacaran. Kenapa gue tiba-tiba setuju aja? Kita duduk bersila. Satu pesan masuk di ponsel kita. Ini nomor gue, Gilang. Gue yakin lo belum save nomor gue kan? Bagaimana dia tahu gue gak save nomornya? Gumam kita tanpa membalas. Apa kita harus mulai perkenalan awal dulu? Gue harus jawab apa? Atau gue abaikan saja? Kita menaruh ponselnya, namun beberapa saat dia kembali mengambil dan membukanya. Sepertinya lo belum siap untuk pelatihan pacaran kita. Iya, apa tidak terlihat seperti pelampiasan buat lo kalau tiba-tiba kita dekat? Memang terlihat seperti pelampiasan sih. Kalau gitu, kita tidak usah memulainya. Gue hanya akan terlihat memanfaatkannya. Kita mayun. Kita mulai saja, anggap saja ini sebuah awalan buat kita. Lupakan itu kata pelampiasan. Jadi apa boleh gue panggil nama lo Tah? Seperti orang-orang terdekat lo. Iya, jadi mulai hari ini kita akan memulai pelatihan ya. Iya, sekarang lo istirahat. Gue akan jemput besok buat berangkat sekolah. Good night. Good night. Kita tersenyum. Dia merasa lebih baik sekarang. Dia seperti telah menemukan obat untuk lukanya, meskipun belum menyembuhkan dengan sempurna. Apa tidak terlalu cepat dia menjemput ke sekolah besok pagi? Kita mulai berpikir. Gilang tersenyum lebar malam ini. Doa yang sering dia panjatkan, usaha yang dia kerjakan membuahkan hasil, meskipun baru 1% saja. Gue akan buat lo jatuh cinta sama gue tak? Dan gue akan memperlakukan lo sebaik mungkin, sampai Devan menyesal telah mencampakkan lo, kata Gilang. Gilang kembali melihat chat sama kita, meskipun masih singkat dan belum ada hal romantis, namun sudah membuatnya berbunga-bunga. Senyum-senyum sendiri, kesambet loh. Tanya Andini yang sudah memperhatikan adiknya beberapa saat. Karena Gilang tidak sadar kalau Andini masuk ke kamarnya. Kagak kesambet, tapi dapat berkah, jawab Gilang. Berkah apaan? Gue bisa dekat sama kita sekarang. Gilang senyum-senyum. Oh iya, ajak dia ke sini. Kakak akan siapkan makanan yang enak buat kita. Besok gue tanya. Oke. Senang banget bisa ketemu dia lagi. Andini senang Gilang bisa dekat lagi dengan kita. Kalau gue pacaran sama kita, apa kakak menerima dia? Tentu, dia baik dan cantik, ditambah lagi dia gak pernah jaim. Jadi punya adik ipar seperti kita itu pasti menyenangkan. Jawab Andini terlalu bahagia. Syukurlah. Pagi. Sapa Gilang sambil tersenyum manis. Kita tidak membalas sapaan Gilang. Justru dia kembali menutup pintu. Dia beneran datang. Berarti kemarin gue gak bermimpi dong. Gumamnya sambil membuka ponselnya, mengecek chat semalam. Tak, siapa yang datang? Kenapa gak masuk-masuk? Raka menghampiri kita. Raka mengerutkan keningnya saat melihat kita tampak syok di depan pintu. Siapa sih yang datang? Raka menarik kita di sebelahnya. Lalu dia menarik gagang pintu. Elo Lang, ngapain di depan pintu aja? Kata Raka sambil melihat kita. Belum disuruh masuk, malah ditutup lagi pintunya. Gilang merujuk kita dengan dagunya. Ya sorry, kaget gue, kata kita sambil tersenyum malu. Dikata hantu, pakai kaget ngelihat dia. Ya kan, tiba-tiba Kak Gilang di depan pintu. Kaget lah gue, ujarnya. Ngeles aja loh, orang dia udah ketuk pintu, sahut Raka. Udah deh, jangan berantem terus, entar telat loh kita. Gilang melerai mereka berdua yang berdebat terus. Alo sih tak, bentar gue ambil tas dulu.
Raka lari mengambil tas. Kita terpaku saat turun dari mobil. Rasa ragu untuk datang ke sekolah menghampiri dirinya. Kenapa berhenti? Tanya Gilang. Kita menoleh tapi belum menjawab. Kenapa tak? Raka mengulang pertanyaan Gilang. Raka, gue mau pindah sekolah aja. Kita memutar tubuhnya dan kembali masuk ke mobil Gilang. Kenapa? Gilang dan Raka bingung. Gue gak mau sekolah di sini lagi, kata kita dengan mata berkaca-kaca. Lo gak pede ya? Tanya Gilang. Gue takut kalau mereka akan membuli gue, kata kita sambil menundukkan kepala. Sejak kapan lo mulai gak percaya diri lagi? Lagian ada gue sama Gilang, kata Raka. Tapi tenang, ada kita. Lo tinggal lapor aja sama kita. Iya nggak, Kak? Bener, jangan takut. Buruan turun. Gilang membukakan pintu untuk kita. Dia kemudian menggenggam tangan kita. Kak, kenapa lo gandeng tangan gue? Kita berusaha melepaskan. Ini pelatihan pertama pacaran kita. Iya nggak, Kak? Gilang tetap menggenggam erat tangan kita. Bener, tah. Belajar romantis gitu, kata Raka sambil menahan tawa. Udah yuk, buruan masuk. Kalian belum buat tugas kan? Gilang mengajak kita dan Raka masuk ke kelas. Kok lo tahu kita belum mengerjakan tugas? Raka mengernyitkan kening. Lo kan minta gue datang lebih awal. Kebiasaan kalian berdua, kalau datang lebih awal pasti ada tugas yang belum terselesaikan. Gilang menatap Raka lalu kita sama Raka saling berpandangan lalu nyengir. Sepanjang perjalanan menuju kelas, semua orang melihat kita. Mereka saling berbisik, menggunjingkan kita. Kita langsung melepas genggaman tangan saat sampai di kelas. Wah, ada angin apa nih? Kita jalan sama Gilang, seru Arfian. Bener nih, kalian jadian ya? Tanya Anita sambil menyenggol lengan kita ditambah senyum-senyum. Enggak, kita berteman. Jawabnya agak terbata-bata. Masa sih? Masa berteman gandengan tangan? Teman tapi mesra ya? Goda Anita. Beneran, kita itu berteman. Gue pegangin dia karena masih agak kurang enak badan. Gilang membantu kita memberi alasan. Dia tak mau memaksa kita untuk mengaku kalau mereka dekat. Anita melirik ke arah Arfian sambil tersenyum menggoda. Raka, buruan, buka buku lo. Gue akan ajarin kalian sebelum bel bunyi, kata Gilang. Oke, Raka menaruh bukunya lalu membukanya. Wah, luar biasa. Kak Gilang yang super duper pintar mau ngajarin. Ikutan ah. Anita buru-buru ambil bukunya. Duduk tak? Gilang menarik tangan kita hingga duduk di sebelahnya. Gilang mengajari menyelesaikan soal satu persatu. Saat Gilang menerangkan, mereka hanya mengangguk-angguk, padahal sebenarnya mereka sama sekali belum mengerti. Paham? Tanya Gilang. Enggak, jawab mereka berempat bersamaan. Hah? Gilang menghela nafas kasar. Ya sudah, sementara kerjakan dulu yang ini. Kapan-kapan kita belajar bareng lagi, kata Gilang. Sering-sering ya, Kak, kata Anita sambil cengar-cengir. Kalau perlu, kita les setiap hari aja sama Kak Gilang, usul Arfian. Ide bagus, Anita menyetujuinya. Jangan ngerepotin deh, Kak Gilang kan orang sibuk. Jangan nambahin beban karena ngajarin orang-orang bodoh kayak kita, kata Gita. Kalau gue udah pintar, gak bakal minta diajarin. Gimana sih lo? Ah, soal itu nanti gue pikirin, kata Gilang sambil tersenyum. Kita mencuri pandang terhadap Devan yang sedang asik bercanda dengan teman-teman. Dia tidak menyangka orang yang dianggapnya selama ini orang yang sangat baik ternyata menyakitinya. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat merendahkan dirinya. Raka menarik dagu kita agar melihat ke depan. Gak usah diliatin aja, Allah kan sekarang sedang dekat sama Gilang, jadi fokus sama dia, kata Raka. Gue masih gak nyangka aja, katanya sambil tertunduk. Kan gue juga udah pernah bilang kalau Gilang itu yang terbaik buat lo, Raka menasehati kita. Jadi Gilang sama kita udah jadian, Farah membalikkan badan. Beneran Git, Anita juga ikut kepo. Ah, pantesan dia tadi mau ngajarin kita bikin tugas, ternyata kalian udah jadian. Anita heboh. Kenapa pada heboh sih, orang belum jadian, kata kita. Tapi kan sedang menuju ke jalan yang benar, kata Farah lalu tertawa. Lo kira gue berada di jalan sesat? Kita menyentil kening Farah. Bersambung.